Para leluhur kita adalah pengamat yang jenius. Mereka tidak mengenal istilah smartphone, tapi mereka mengenal konsep konektivitas. Saat Jayabaya menyebut bumi sak mrica dinulu, atau bumi terlihat sebesar biji merica, itu adalah visi tentang masa depan di mana dunia yang luas bisa dipantau melalui layar kecil di genggaman tangan. Ingatlah nasihat bijak ini, sak beja-bejane wong lali, isih bejo wong kang eling lan mas bodoh. Sehebat-hebatnya orang yang mengikuti zaman yang gila, masih lebih beruntung mereka yang tetap ingat pada nilai luhur dan selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana seseorang di abad ke-12 bisa mengetahui akan adanya mobil, pesawat terbang, hingga internet? Di tanah Jawa ada sebuah naskah kuno yang dipercaya telah menuliskan masa depan kita hari ini. Namanya Jangka Jayabaya, atau kalau bahasa Jawanya Jongko Joyoboyo. Mulai dari ramalan tanah Jowo Kalungan Wesi hingga fenomena pasar ilang komandangi. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah nenek moyang kita punya cara rahasia membaca garis waktu? Hari ini kita akan membedah tuntas fakta sejarah, penulis aslinya, hingga logika di balik ramalannya, agar kita tidak sekadar ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Banyak yang mengira ramalan ini ditulis langsung oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang legendaris itu ya. Namun mari kita lihat dari sisi sejarah. Prabu Jayabaya memang tokoh nyata yang memerintah tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Namun para ahli filologi menemukan bahwa naskah yang kita baca hari ini sebenarnya adalah hasil estafet pemikiran para pujangga hebat selama ratusan tahun. Identitas ramalan ini paling kuat melekat pada Pangeran Wijil I dari Kadilangu pada abad ke-18 yang menyusunnya dalam bentuk tembang. Tidak ketinggalan pujangga besar Raden Ngabei Ranggawarsita atau Ronggowarsito juga ikut mempopulerkan narasi ini di abad ke-19. Lalu kenapa memakai nama Jayabaya? Dalam tradisi sastra Jawa, ini adalah bentuk penghormatan. Dengan menggunakan nama besar Raja Jayabaya yang dikenal sakti, pesan moral dan prediksi di dalam naskah tersebut menjadi lebih berwibawa bagi rakyat. Jadi ini adalah karya kolaborasi lintas zaman antara visi seorang raja dan kecerdasan para pujangga keraton.
Jayabaya membagi zaman dalam beberapa fase, dan yang paling relevan dengan kita adalah Kali Sangara atau zaman Edan. Mari kita bedah beberapa ramalannya yang sangat akurat. Pertama, transformasi teknologi. Ada kiasan jaran doyan mangan sambel. Kuda yang biasanya makan rumput digambarkan makan sesuatu yang panas. Ini adalah metafora mesin kendaraan yang haus akan bahan bakar fosil ya. Lalu tanah Jawa kalungan besi, yang kini kita lihat sebagai jaringan rel kereta dan kabel listrik yang mengepung Pulau Jawa. Yang kedua, krisis sosial. Ia menyebut pasar ilang kumandangi. Dulu pasar identik dengan keriuhan tawar-menawar. Sekarang pasar berpindah di layar ponsel. Ya. Sunyi, tanpa suara, namun transaksinya global. Yang ketiga, anomali alam. Kalimat udan salah mongso atau hujan salah musim kini menjadi kenyataan pahit akibat perubahan iklim global yang mengacaukan kalender tani. Mungkin kalian bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Untuk memahami ini, kita tidak boleh melihat bendanya, tapi lihatlah fungsinya. Para leluhur kita adalah pengamat yang jenius. Mereka tidak mengenal istilah smartphone, tapi mereka mengenal konsep konektivitas. Saat Jayabaya menyebut bumi sak mrica dinulu atau bumi terlihat sebesar biji merica, itu adalah visi tentang masa depan di mana dunia yang luas bisa dipantau melalui layar kecil di genggaman tangan. Begitu juga dengan ilining banyu dadi geni. Di masa lalu, api adalah satu-satunya sumber energi. Jadi saat mereka meramalkan air yang diolah menjadi listrik atau bisa disebut PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, bahasa yang paling masuk akal bagi mereka adalah air yang berubah menjadi cahaya api. Ini adalah visi futuristik yang dibungkus dengan bahasa puitis. Sahabat Sanggar Puspakjati, pada akhirnya ramalan Jayabaya bukan sekedar tentang menebak masa depan, namun ini adalah cermin besar bagi kita semua. Melalui kiasan zaman Edan, para leluhur ingin berpesan bahwa di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, kita jangan sampai kehilangan kemanusiaan kita. Ingatlah nasihat bijak ini, sak beja-bejane wong lali, isih bejo wong kang eling lan mas bodoh. Sehebat-hebatnya orang yang mengikuti zaman yang gila, masih lebih beruntung mereka yang tetap ingat pada nilai luhur dan selalu waspada. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah saat ini kita benar-benar sedang berada di puncak zaman Edan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share untuk pembahasan sejarah Nusantara lainnya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.